Pada kesempatan ke-99, istriku menganggapku sebagai baktara mantan kekasih pertamanya. Aku kehabisan darah, mati di kamar kos yang ia kasihani. Ayah, bisa antar dua-dua bertemu ibu. Aku lama tak jumpa ibu. Ayah, ayah. Pasti ayah terlalu lelah kerja sampai tertidur pulas. Dua-dua cuci kaki ayah. Ayah pasti tak akan lelah. Maaf. Ayah sudah meninggal. Tak bisa temani kamu besar. Ayah, kau tidur seharian kenapa belum bangun? Ayah. Ibu, ayah terus tertidur. Aku tak bisa bangunkan. Cuma tidur, bukan mati. Hari ini ulang tahun Pei Yuan. Aku sibuk, pamit dulu. Tapi ibu... Cingran, ayo potong kue. Sudah! Katakan pada ayahmu yang tak jelas itu kapan mau mengakui salah dan donor darah ke Pei Yuan baru boleh temu aku. Shen Xingran, seumur hidupku tak akan cari kamu lagi. Ayah, ibu mungkin sudah tak mau kami lagi. Dua-dua, ini salah ayah. Ayah tak berikan keluarga utuh padamu. Pena bulu. Dua-dua, ayah tidur lagi. Ayo bangunkan bersama bagaimana? Shen Xingran kau. Dulu ibu begitulah cara membangunkan papa. Papa dua-dua tahu cara membangunkanmu. Kenapa kamu datang? Aku mau cari ibu. Gu Mingcheng yang menyuruhmu? Gu Mingcheng tidak bilang, ini bukan rumahmu lagi. Cepat pergi! Kamu bohong. Aku mau cari ibu. Pei Yuan, siapa di luar? Ibu, ini dua-dua. Xingran anjing liar akan kuusir sekarang. Sudah kubilang pergi, kamu tuh lihat. Sayangku, dasar anjing. Bajingan, biarkan aku masuk. Aku mau temui ibu. Mau ketemu ibu ya? Boleh. Asal kamu masuk lewat lubang itu, lalu keluar lagi, akan kubiarkan ketemu ibumu. Dua-dua jangan setuju. Hanya dengan menemui ibu, bisa ambil pulpen bulu, bangunkan papa. Janjimu harus ditepati. Tentu. Paman tidak pernah bohong. Dua-dua jangan percaya, dia pembohong. Jangan dua-dua.
boleh nangis, harus bangunkan papa. Shen Xingran, apa yang kau lakukan? Kau tidak peduli pada putri kita? Baiklah, memang Putri Gu Mingcheng lahir jadi si manis. Pei Yuan, apa yang kau lakukan? Ibu, Duo-duo. Xingran Duo-Duo datang mencarimu. Setelah masuk dia merengek mau main salju. Aku hanya menemani dia bermain sebentar. Benarkah? bukan, dia menyuruhku masuk. Ah, Xingran, lihatlah di luar sangat dingin. Ayo cepat bawa Duo-Duo masuk. Jangan sampai anak masuk angin. Tunggu. Begitulah cara Gu Mingcheng jadi ayah, demi menipuku pulang, bahkan menyuruh anak perempuan, sampai menggunakan trik korban palsu. Shen Xingran, di matamu, aku orang seperti ini. Ibu, Hanya ibu yang datang. Di mana Gu Mingcheng? ayah tertidur, dia tidak bisa datang. Apa maksud tidak bisa datang? Kurasa dia sengaja menghindariku. Tidak mau menyumbang darah untuk Pei Yuan. Xingran, jangan repotkan Mingcheng lagi. Ini semua salah kondisi tubuhku. Menderita penyakit yang sulit diobati. Kata dokter, aku tidak akan lama lagi. Pei Yuan, aku tidak akan membiarkanmu mati. Kembali dan beritahu Gu Mingcheng. Besok harus menyumbang darah lagi untuk Pei Yuan. Bu, aku tak bisa bangunkan ayah. Bisakah ibu memberikan pulpen bulu kepadaku? Tak bisa dibangunkan? Apa triknya sekarang ini? Kemarin kan hanya menyumbang 400 ml untuk Pei Yuan. Pei Yuan membohongimu, katanya hanya 400 ml, nyatanya mengambil 4000 ml dariku. Makanya, aku mati kehabisan darah. Xingran, Ada apa? ini kan cuma pulpen bulu. Berikan saja ke Duo-Duo. Lihatlah sudah larut malam. Jalanan juga tidak aman. Lebih baik Duo-Duo pulang cepat. Masuklah. Tante Xingran, dia sangat kotor, seperti pengemis kecil di jalanan. Xiao Xiao, kenapa turun? Anak kecil tidak boleh begadang. Ayo tante antar ke lantai atas, mandi dan tidur. Ibu, Kasihan sekali, bahkan ibumu meninggalkanmu. Kalau begitu, panggil aku ayah, aku akan menampungmu di sini. Mulai sekarang di rumah kami, jadi pelayan Xiao Xiao. Bagaimana? Pei Yuan, berani-beraninya pada anakku. aku hanya punya satu ayah namanya Gu Mingcheng, bukan kamu. Jangan kira ayahmu bisa bangun lagi. Ku beritahumu, Gu Mingcheng sudah mati. Jangan kutuk ayahku. Bocah sialan, kau memang tak ada habisnya. Kalian ribut apa? Nak, lihat bagaimana aku menghukummu. Duo-duo mencuri itu tidak boleh. Aku tidak mencuri. Duo-duo, serahkan ponsel Om. Om tidak akan bilang ke mamamu. Kau benar-benar mencuri. Aku jelas tidak ambil ponselmu. Kamu sendiri yang meletakkan ponselmu di taman. Aku tahu Gu Mingcheng mengirimmu sendiri pasti ada maksud, bahkan menyuruhmu mencuri. Bagaimana mungkin aku punya anak sepertimu? Xingran, jangan begitu, nanti anaknya ketakutan. Pei Yuan, kau terlalu memanjakannya. Bilang sembunyikan di mana? Shen Xingran, kau lebih percaya pria asing daripada percaya anakmu sendiri? Aku sungguh tidak ambil ponselnya. Masa Om Pei mau menuduhmu sembarangan? Dia sama sekali tidak sebaik yang kau kira. Dia terus menyiksa aku dan ayah. Kau tertipu olehnya. Duo-duo, kenapa kau tuduh Om seperti itu? Lupa tadi Om yang membukakan pintu untukmu dan main bersamamu di taman. Gu Duo-Duo, kau sangat mengecewakanku. Cepat keluarkan ponselnya. Aku tidak ambil. Masih berani berbohong? Kalau kau tak mau mengaku, maka berlututlah di salju sampai sadar. Shen Xingran, gila kau dulu tidak bersalah. Dua-dua benar-benar tidak mencuri. Kalau tak mau berlutut, akan kubuang pena bulumu. Berlutut yang baik, kapan mau mengaku baru bisa kubalikan penamu. Hah! Xingran, Duo-Duo masih kecil. Buat apa seperti ini? Kalau berbuat salah harus dihukum. Sebagai anak Shen Xingran, kalau tak tahan kesulitan kecil ini, bagaimana mau mewarisi grup Shen? Ini semua kesalahan Gu Mingcheng. Selama ini, mendidik Duo-Duo penuh kebiasaan buruk. Hari ini akan kuperbaiki semua kebiasaannya.
Dingin sekali, Duo-Duo, tahanlah. Nanti Mama tak marah. Kita bisa ambil pena dulu. Untuk bangunkan ayah. Duo-Duo, jangan berlutut lagi. Ayah sedih lihatmu menderita seperti ini. Kepala pelayan. Nona muda. Apakah Duo-Duo sudah mengakui kesalahannya? Nona Duo-Duo berlutut di salju. Sudah 2 jam berlutut, barusan dia sudah pingsan. Apa katamu? Halo, apakah ini Nona Shen Xingran? Kami menerima laporan polisi di properti sewaan atas nama Anda telah ditemukan sebuah mayat. Dari mana datangnya penipu ini? Tak ada waktu buat omong kosong. Xingran, ada masalah. Duo-Duo kabur. Apa katamu? Dia kan pingsan tadi? Duo-Duo kuma pura-pura. Waktu aku lengah, dia karipina bilu, lalu kabur. Xingran suruh ambil penanya, pergi sana. Dia tak mau lihatmu lagi. Xingran. Asal bisa bikin Shen Xingran benar-benar kecewa padaku Duo-Duo, Grab Shen akan tetap jadi milikku. Gu Mingcheng, lihatlah anakmu itu, anak yang hebat. Aku memang buta. Sampai mau menikah dengan pria seperti kepala rumah tangga. Siapkan mobil. Aku mau menemui Gu Mingcheng untuk cerai. Baik, Nyonya. Xingran, tunggu sebentar. Hai, NAK, jangan masuk. Ada yang mati di dalam. Bukan, Tant. Ayah hanya tertidur. Aku sudah dapat penanya. Aku akan bangunkan ayah sekarang. Ya ampun. Ayah, bangunlah ayah. Tolonglah. Ayah, cepat bangun. Duo-Duo, ayah tak akan bangun lagi. Ayah, bangunlah. Tolong. Gu Mingcheng, cepat tanda tangani surat cerai ibu. Ibu, sudah kubawa penanya. Kenapa ayah belum bangun? Ibu, tolong aku. Bantu bangunkan ayah. Gu Mingcheng, mana mungkin mati? Mustahil. Bukannya ini Yong, kamu inginkan? Ayahmu sudah meninggal. Dasar pembohong. Ayu, cuma tidur. Ibu, katakan pada mereka, ayah belum meninggal. Ayah. 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 Nyonya Shen, jenazah almarhum suami Anda harus segera kami bawa ke rumah sakit untuk dikremasi. Silakan ikut kami. Baik. New York. Sean, surat kematian suami Anda. Tolong Anda tanda tangani dokumennya. Baik. Duo-Duo, tunggu di sini, Ibu akan kembali. Ibu sebentar lagi pulang. Ok. Ibu, ayah benar-benar sudah meninggal? Duo-Duo, ayah sudah tiada. Mulai sekarang ibu akan menggantikan ayah merawatmu. Setuju? Xiaofeng, pasien kamar 3. Kenapa dipulangkan? Bukannya dia kanker? Tidak mau berobat lagi. Katanya keluarganya sembahyang di kuil Dewi Kuan Im. Dewi Kuan Im. Beberapa hari kemudian, dia sembuh total. Ajaib sekali. Nanti aku juga akan ke sana bersembahyang. Dewi Kuan Im. Ayah bisa sembuh.
tangga ini, naik sampai atas, adalah kuil Dewi Kuan Im. Tapi, katanya kalau mau Dewi menunjukkan kekuasaannya, harus naik 1 anak tangga, sembahyang sekali. Ini pasti, lebih dari 100 anak tangga. Siapa yang senggap? Ini cuma cerita, anggap saja, dongeng biasa. Ini anak siapa? Bawa jenazah, Kai Kuil? Payah, sial sekali, cepat jauhi dia. Dewi Kuan Im yang welas asih, aku mohon, tolong selamatkan ayahku. Buatkan ayah sadar. Yang Maha Welas Asih, Dewi Kuan Im. Ku mohon, selamatkan ayahku, ayah segalanya, bagi dua-dua. Dua-dua tidak bisa hidup tanpa ayah. Anak tangga terakhir. Sebentar lagi, ayah akan sadar. Juju. Berhenti bersujud. Percuma. Putri. Siapa yang bisa menyelamatkan putriku? Putriku. Amepa. Kekek. Nake, cuaca sedingin ini. Kenapa kau datang ke sini? Mereka bilang ayahku sudah meninggal. Aku datang memohon pada Dewi Guanyin, agar ayahku bisa hidup kembali. Nake. Membangkitkan orang mati. Bukan hal mudah. Pengorbanannya, kau sanggup menanggungnya? Asalkan ayah bisa hidup kembali, apapun pengorbanannya. Dua-dua pasti kuat. Termasuk nyawamu. Zengran. Tenang saja. Aku pasti akan memperlakukan Duo-Duo seperti anak kandung sendiri, merawatnya dengan baik. Duo-Duo, saat ibu tidak di rumah, dengarkan omongannya paman, mengerti? Ada urusan di kantor. Aku pergi dulu. Duo-Duo, tolong jaga dia baik-baik. Zengran, ada apa ini? Jangan-jangan dia masih memikirkan mayat itu, Gu Mingcheng. Pergi sana, sama seperti ayahmu, membuatku mual. Tunggu. Ini baju Gu Mingcheng, baju mayat itu. Kembalikan bajuku. Mulai sekarang di rumah ini, tidak boleh ada barang milik Gu Mingcheng. Jengga. Dasar apa? Karena aku adalah tuan rumah ini. Kalau mau tinggal di sini, taati semua perintah. Kembalikan baju ayahku. Ayah. Di tempatku tidak ada pengangguran. Lihat APA, bel lantainya. Shen Xingran. Bagaimana bisa kau menyerahkan Duo-Duo ke orang seperti ini? Polanya, Mac, belum makan? Juju. Hal kecil saja, tidak bisa dilakukan. Untuk apa aku memeliharamu?
Aku sakit. Sakit apaan? Berdiri. Sakit di mana? Aku lihat dulu. Jangan tarik aku. Aku kesakitan. Apa maksudmu, lepaskan Duo-Duo? Duo-Duo, jangan nangis. Paman, pamannya kasih obat. Ada apa dengan Duo-Duo? Ini semua salahku. Tadi waktu pel lantai, aku tidak sengaja. Buat Duo-Duo terpeliset. Duo-Duo masih sakit? Duo-Duo, nanti Paman Pei lagi bekerja. Jangan ganggu Paman. Ngerti tidak? Bukan begitu, Mama. Zingran. Ada APA? ITU, kamu belum makan ya? Aku buatkan makanan untukmu. Tidak usah, ada urusan kantor. Aku harus dinas. Harus berangkat sekarang. Dinas? Kok mendadak sekali? Sebentar, bawa barang-barang Duo-Duo ke kamarku. Mulai sekarang, dia tidur sama Mama. Hah? Oh. Mama, Duo-Duo juga mau sama Mama. Duo-Duo, Mama harus bekerja. Anak baik. Zingran. Hati-hati di jalan. Mau kemana? Tidur di kamar Mama. Gagasan bagus itu. Hei sini. Mulai sekarang, kamu tidur di sini. Ayah di mana? Duo-Duo kangen ayah. Ayah. Tikus. Duo-Duo dekat. Duo-Duo kangen ayah. Duo-Duo. Ayah di sini. Menghilang. Tidak. Duo-Duo masih menderita. Bagaimana aku bisa pergi? Duo-Duo. Ayah, itu kamu? Bukannya biksu tua itu bilang, penyakit Yuchen kita. Ini bagaimana? Masih belum sadar? Yuchen sudah, 5 tahun. Biksu tua itu, jangan-jangan bohong ya? Yuchen sadar. Yuchen, akhirnya kamu sadar. Nak, ada rasa apa-apa? Ada yang tidak nyaman? Aku terlahir kembali. Duo-Duo, Duo-Duo masih menungguku. Nak. Mau pergi kemana? Xiao, ayo keluar makan. Xiao, kamu tidak APA? Tidak apa. Cepat kumpulkan pecahannya. Kalau Xiao terluka, ku tak akan memaafkanmu. Ayah, lihat apa yang kutemukan. Aku lihat dulu. Tak Kizanka, kau sembunyikan ini, barang orang mati. Kembalikan fotoku. Ini peninggalan terakhir ayah, untukku. Sudah kubilang. Barang, milik Gu Mingcheng, dilarang di sini. Ayah. Jangan nangis. Ayah. Masih mau nangis? Ku tahu caranya. Ayah. Pei Yuan, kau cari mati? Gu Mingcheng. Tidak ingat aku lagi? Jangan. Saat kau mengganggu Duo, tak pernah terpikir, aku akan kembali membalas?
Ayah, aku sangat merindukanmu. Bukankah aku telah sirna? Kenapa bisa di sini? Gu Mingcheng kau beruntung. Seseorang mengorbankan nyawanya sebagai tebusan untuk membangkitkanmu. Siapaku? Siapa aku tak penting. Tapi ingat ini. Dirimu di dunia ini sudah mati. Mulai sekarang, kau bukan lagi Gu Mingcheng. Jika ada yang mengetahui identitasmu, kau akan langsung mati. Ingat baik-baik. Nak, kau salah orang. Aku bukan ayah. Kau bukan ayah. Gu Mingcheng, jangan pukul aku. Aku janji tak akan ganggu putrimu. Gu Mingcheng siapa? Perhatikan baik-baik. Aku bukan orang yang kau kira. Kau bukan Gu Mingcheng. Nama aku Chu Yishen. Dengar baik-baik. Jika kau ketahuan lagi memukuli anak ini, akan kutangkap tangan. Pamanchu. Ada apa, nak? Pamanchu, bisakah kau sering main dengan Duo-Duo? Kau mirip ayah Duo-Duo. Tentu saja. Paman akan sering main. Benarkah? Tentu benar. Ayo kita janji. Sudah. Cepat pulanglah. Paman harus pergi. Maafkan ayah, Duo-Duo. Ayah tak bisa mengakui. Tapi tenanglah. Ayah akan segera bawa kau pergi. Pei Yuan, Shen Xingrang. Aku telah kembali. Segala yang kalian lakukan, akan kubalas 1000 kali lipat. Orang yang tadi itu, kok mirip banget sama Gu Mingcheng? Xingran, kamu sudah pulang? Pei Yuan, wajahmu kenapa? Tadi main sama anak-anak, tak sengaja jatuh. Sudah bekerja keras. Aku tidak capek. Ngomong-ngomong Xingran, akhir-akhir ini sibuk banget ya? Akhir-akhir ini grup Shanghai mau investasi di kota selatan. Aku terus cari cara untuk kontak dengan mereka. Grup Shanghai, tahun lalu, yang masuk 500 perusahaan terbesar dunia, perusahaan raksasa. Kalau kita bisa kerjasama, dengan mereka, pasti langsung meroket suksesnya. Apa ini? Grup Shanghai 3 hari lagi akan adakan acara investasi untuk pilih mitra kerjasama. Ini undangannya. Nanti bawa Xiao Xiao dan Duo-Duo. Ikut bersama ya. Coup d'attente. Tak kusangka terlahir kembali sebagai putra tunggal keluarga Chu, yang koma selama 5 tahun. Chu Yishen. Kalau sampai orang tahu, putra keluarga Chu, car jadis ini. Entah berapa banyak orang yang akan tercengang. Bagaimana kalau posisi direktur kuserahkan padamu? Kebetulan aku ingin istirahat. Sudahlah, grup Shanghai hasil keringatmu. Aku cukup jadi manajer umum. Sudah cukup. Ini data Yang komenta. Tentang grup Shen, harus diakui, Shen Xingran ini memang punya kemampuan. Kau mau kerja sama dengannya? Kerjasama? Akan kuhancurkan segalanya. Hingga ia hancur total. Silakan. Waduh. NAK. Ada undangannya?
Aku bersama Mirka. Dari mana gadis ini? Aku tak kenal kamu. Dengar tidak? Dia tak mengenalmu sama sekali. Perjala main di sana. Anak liar dari mana ini? Manajer umum. Duo. Pamanchu. Duo. Kenapa kamu di sini? Di mana mamamu? Mami sudah datang lebih awal. Aku datang bersama Paman Pei. Paman Pei tidak mengizinkanku masuk. Pei Yuan benar-benar tidak bisa berubah. Jangan sedih, Duo. Paman Chu akan memberimu hadiah. Boleh ya? Cantik sekali. Kamu suka? Suka. Terima kasih Paman Chu. Paman antar kamu masuk ya. Mulai hari ini, Ce ne attend pas di bawah Shane Group. gadis kecil ini boleh masuk keluar dengan bebas. Sudah dengar? Ya. Mommy. Duo. Pergi temui mamamu. Paman Chu pergi dulu. Selamat tinggal Paman Chu. Duo, tadi kamu bicara dengan siapa? Dengan Paman Chu. Jangan bicara dengan orang asing lagi, mengerti? Wah CEO Shen, sudah lama tidak bertemu. Hello CEO Chi. Ini pasti putri Anda, benar-benar anak perempuan yang anggun. CEO Qi, Anda terlalu memuji. Xiao, sapa Paman Chi. Halo Paman Qi. Ini, aku dapatkan di lelang sebelumnya, gelang kristal ini. Harganya lebih dari 3 juta, hadiah untuk Xiao. Terima kasih Paman Qi. Haha anak yang baik. Lihatlah, anak jelek sepertimu. Seumur hidup tidak akan dapat hadiah secantik ini. Somong banget. Kalung berlianku, jauh lebih bagus dari punamu. Dapat kalung dari mana? Hadiah dari Paman Chu, cantik kan? Apa yang kamu lakukan? Kalung ini sekarang milikku. Kembalikan kalungku, kembalikan. Xiao, kamu tidak apa-apa? Tante Xingran, Duo mendorongku. Duo, kenapa kamu selalu minayazan? Dia yang merebut kalungku. Kalung apa? Tante Xingran, kalung ini Duo curi dari orang. Aku cuma mau mengembalikan saja. Direktur Shen. Kalung ini, bolehkah saya melihatnya? Director Chi, ada masalah apa dengan kalung ini? Ruby ini adalah yang disebut-sebut hati mawar. Cuma 1 biji ini. Nilainya puluhan juta. Puluhan juta? Puluhan juta? Kok semahal itu? Duo yur sama mama. Kalung ini dapat dari mana? Paman Chu yang kasih. Kalung semahal ini, masa orang mau kasih gratis begini? Duo, kamu bohong lagi ya? Aku nggak bohong, Ma. Duo, kamu makin tidak menurut. Anak ini juga anak Direktur Shen. Kok jadi tukang bohong? Mungkin diambil dari panti asuhan yang diadopsi. Bukannya Direktur Shen sering ke panti untuk donasi? Bisa jadi. Anak panti asuhan, kebanyakan nakal. Cepat bilang dapat dari mana.
Aku yang kasih kalung itu. Pam and Chu. Duo, j'engante ta cuite, pas Manchu d'attend. Pada berani ganggu anak kecil. Malu-maluin saja. Ming Cheng, itu kamu? Kamu masih hidup? Ming Cheng siapa? Bu, aku tidak kenal Anda. Tidak mungkin. Aku tidak mungkin salah. Kamu suamiku Gu Ming Cheng. Anda salah orang. Nama saya Chu Yichen. Chu Yichen. Ma lihat, ayah ada bekas luka di badan. Duo, itu namanya tahi lalat, bukan luka. Oh ya, masih ada tahi lalat. Ini tidak mungkin. Bu, ini tempat umum. Tolong jaga sikap. Zingran, kamu baik-baik saja? Chu Yuchen, kamu carry Matty. Ada masalah? Mau dihajar lagi? Kamu. Dongaria. Kalung Duo. Aku yang kasih, bukan hasil curi. Siapa yang berani? Gosip sembarangan lagi. Akan kupotong lidahnya. Kalung macam ini, harganya selanjut. Mana mungkin dikasihin sembarangan? Hei, kamu tahu harganya berapa? Nggak tahu kenapa? Setiap batu di sini harganya puluhan juta. Kamu bahkan tak tahu harganya. Menurutku, kelang ini bukan milikmu sama sekali. Pam and Chu. Kalung ini pemberian orang, yang diberikan pada karena menurutku bagus. Yakdaku terima saja, tak tanya harganya berapa. Basa basi, masih mau pura-pura? Set Elazina, sulam emas ini. Setiap setelannya, pesanan khusus. CAPI yang kau pakai ini. Jealous Quadratan, masih berani, pura-pura konglomerat. Security. Kereza, dia tak punya undangan. Dia menyusup, diam-diam ke pesta. Tuan, bisa lihat undangannya? Tidak ada. Gimana? Undangan saja tak punya, masih bilang bukan penipu? Pam and Chu. Duo tenang. Mereka tak berani apa-apa. Tuan ini, jika tak ada undangan, kami minta segera keluar. Kau yakin? Kamu masih berani mengancam? Tahu ini tempat APA? Ini grup Shanghai. Bukan tempat orang sembarangan bisa masuk senaknya. Grup Shanghai ternyata menyusup. Orang tak tahu diri. Jika kau mau mengakui salah, sekarang berlututlah. Minta maaf. Kalau hati saya senang, boleh kau tinggal di sini jadi pilihan atau semacamnya. Hahaha. Hei Yuan, keterlaluan. Zingran, pada penipu seperti ini tak perlu sopan. Gimana? Mau berlutut atau tidak? Laki gigolo sepertimu. Mau aku berlutut? Kau. Ngapain lihat-lihat? Tangkap dia. Gas. Beranti. Siapa berani sentuh dia? Prester. Siapa yang berani menyentuhku? Tamunya Zhang Wanyi. Jiang Wani, Prasdi Grup Shanghai. Nona besar Grup Jiangxi. Kamu Duo, ya? Kalung yang kamu pakai ini, aku yang memberikannya. Terima kasih, Kak. Anak pintar. Presdir Chu ini, katanya ingin memeriksa dulu situasi perjamuannya. Maladi. Ditindas di rumah sendiri. Bagaimana? Aku tidak terlambat, kan? Datang tepat waktu. Zhang, Prester Zhang. Tuan PI tadi, bukankah tadi melompat-lompat? Senang sekali, ya? Kenapa sekarang? Malah jadi malu-malu. Presdir Jiang, saya salah. Salah? Kamu tidak salah. Bukankah kamu ingin melihat? Sur un dangan Chu Yishen? Perkenalkan secara resmi. Tuan Chu Yishen. Dari grup Shanghai kami, manajer umum yang baru. Sekarang, siapa yang harus berlutut? Siapa? Prester Zhang, saya tadi hanya bercanda dengan Presdir Chu. Hanya bercanda. Bercanda?
Kulihat tadi, sangat memaksa. Sangat berwibawa. Jika tidak tahu, pasti mengira kamu adalah Presdi Grup Shanghai. Prester Zhang, kesalahpahaman ini hanya kesalahpahaman. Jangan bicara omong kosong. Berlutu, Maintamaf. Prester Zhang. Peyuan Kubawa. Bisakah Anda, demi aku, ampuni dia? Anda adalah Presdir Grup Shenxi, Shen Xingran. Benar. Awalnya grup Shanghai kami, saat memasuki kota Nan, target kerjasama utama adalah grup Shenxi kalian. Tapi sepertinya sekarang, aku harus mempertimbangkannya baik-baik. Aduh, Presdir Jiang jangan. Jadi, Koizinkan dia Berlutu? Tuan Chu, saya salah. Sudah. Yishen. Tuan Pei, L'Incali Keluar. Tolong buka mata lebar-lebar. Baik-baik. Presdir Shen sangat pandai mendidik pria. Aku akan mengumumkan kerjasama dengan grup Shenxi. Presdir Shen. Konferensi pers kerjasama, serahkan pada kalian untuk menyelenggarakannya. Tidak masalah, kan? Tidak masalah. Prester Chu. Soal perjamuan hari ini, aku ingin minta maaf pada Anda. Tidak perlu. Pei Yuan sudah, Maintamaf. TAPI. Presdir Shen, ada urusan lain? Jika tidak ada, aku duluan. Prester Chu. Bisakah saya mengundang Anda, makin di rumah saya, untuk berterima kasih, karena sudah membela duo-duo. Di perjamuan hari ini, aku bisa melihat, dia sangat menyukaimu. Kau pulang duluan. Ya, Tuan Chu. Kebetulan, ada beberapa hal tentang kerjasama yang ingin saya diskusikan dengan Tuan Shen. Mohon bimbingannya. Silakan. Kembalikan kalungku. Kamu, kembalikan kalungku. Ini. Duo. Gadis nakal, sebelumnya di pesta, bukankah kamu sangat populer? Kamu membuatku, Kehai Langkan Muka Dedapan, Simua Orang. Kenapa kamu tidak memanggil Paman Chumyu untuk menyelamatkanmu? Aku beritahu kamu, besok, aku akan menjual kalung ini, dan menjualnya, aku ingin lihat apa yang bisa Paman Chumyu lakukan padaku. Pei Yuan, beraninya kamu. Sepertinya kau tidak tahu arti kata mati. Bagaimana menuliskannya? Tuan Chu, maafkan aku tahu aku salah. Tuan Chu, bicaralah baik-baik. Tuan Shen, selera Anda dalam memilih suami benar-benar buruk. Dia bukan, kami hanya teman. Teman? Jadi, karena teman, kamu bisa terang-terangan tinggal di rumahmu, bisa seenaknya menindas anakmu. Aku benar-benar kasihan pada suamimu. Sini. Duo. Tidak apa-apa. Terima kasih, Paman Chu. Tuan Shen, sepertinya makan malam ini tidak bisa saya nikmati, Pam. Tuan Chu, tunggu. Anda sudah datang. Bagaimana kalau temani dua-dua sebentar lagi? Paman Chu, tinggallah sebentar lagi. Chu Yuchen ini, kenapa lebih peduli dengan gadis nakal itu daripada Xingre? Dia benar-benar bukan Gu Mingcheng. Gu Mingcheng dulu tidak pernah minum alkohol. Aku ingin lihat, apakah kamu juga sama? ITU, Tuan Chu. Sebelumnya, itu semua salah Anda. Orang dewasa tidak mengingat kesalahan anak kecil. Di sini, saya minta maaf kepada Anda. Jen Gan. Ming Cheng tidak bisa minum alkohol. Jika minum, dia akan demam dan ruam. Kenapa? Tuan Chu, mungkinkah Anda tidak bisa minum? Mana mungkin? Tidak bisa minum? Apa itu masih bisa disebut pria? Mantap. Ini. Ada apa? Sepertinya, dia benar-benar bukan Ming Cheng. Tuan Chu, kedepannya kerjasama dengan grup Shanghai mohon bantuannya. Selama grup Shenxi tidak ada masalah, kerjasama kita tentu saja akan berjalan lancar.
Baiklah. Sudah la rue, Tuan Shen. Cukup sampai di sini saja. Tuan Chiu, Anda sudah minum alkohol, tidak nyaman untuk menyetir. Biar saya antar Anda pulang. Sudah. Saya akan naik taksi sendiri. Tuan Chiu, tempat tinggal saya agak terpencil. Sulit mendapatkan taksi. Biar saya antar saja. Presiden Chu, mobil Anda sudah tiba. Presiden Zhang. Presiden Shen. Mengajakku bertemu malam-malam begini. General Manager Groupe Chenet. Untuk bertemu. Kenapa? Ingin merekrut orang dariku? Hai, tidak. Anda salah paham. Baiklah. Karena Presiden Jiang menjemputku, aku akan kembali duluan. Xingran. Pei Yuan, hal yang terjadi hari ini, aku tidak ingin melihatnya lagi. Jika aku melihatmu lagi, menyakiti dua-dua, jangan selagan aku. Ibu, bisakah Paman Chu sering bermain ke rumah kita? Apakah dua-dua suka Paman Chu? Suka. Bagaimana kalau Paman Chu menjadi ayah tiri dua-dua? Benarkah dua-dua suka Paman Chu menjadi ayah tiri dua-dua? Xu Yichen. Kau dan Gu Mingcheng pantas mati. Xingran, gawat, Xiao tiba-tiba, pingsan. Direktur Su, bagaimana keadaan Xiao Xiao? Tuan Pei, anak itu seperti menderita anemia. Sekarang kambuh dan butuh transfusi darah. Aku saja, ambil darahku. Tidak bisa, kau juga anemia. Jika diambil darahnya, akan berbahaya. Tuan Pei, orang yang mentransfusi darah padamu dulu, apakah kau masih bisa menghubunginya? Dia juga golongan darah panda. Dia bisa mentransfusi darah padamu, dan juga pada anak itu. Gu Mingcheng, tapi dia sudah meninggal? Itu masalah besar. Stok darah di rumah sakit menipis. Apakah ada keluarga lain? Xingran, Presiden Chu sangat mirip Mingcheng. Mungkin dia cocok untuk Xiao Xiao. Chu Yichen. Presiden Shen, ada apa? Presiden Chu, bisakah kau datang ke rumah sakit Nancheng? Rumah sakit? Apa yang terjadi pada dua-dua? Bukan dua-dua, ini anak temanku. Pei Xiao Xiao. Baik. Aku segera ke sana. Pei Yuan. T'accuse en cas qu'obégi-tu d'Aksabar. Kupikir. Kau akan bersembunyi seperti kura-kura. Tapi ini bagus. Kali ini, aku akan membalas semua yang kau lakukan padaku dengan bunga dan pokoknya. Halo. Hubungi Direktur Rumah Sakit Nancheng. Paman Chu. Presiden Shen. Ada apa mencariku? Ibu Chu, Xiao Xiao, Putri Pei Yuan. Sakit dan butuh transfusi darah. Bisakah Anda periksa golongan darah? Mungkin cocok. Ibu Chu, semua salahku. Xiao Xiao tidak bersalah. Kumohon. Zhonggang. Aku tidak peduli masa lalu. Jika golongan darah cocok, aku bisa mendonorkan darah. Benarkah? Terima kasih, Ibu Chu. Periksa saja. Tenang saja, asal ada uang, dia pasti cocok dengan putri. Cocok. Tuan Chu, hasil tes darah Anda sudah keluar. Bagaimana? Apakah cocok? Tuan Chu golongan darah E. Bukan golongan darah langka. Tidak mungkin. Bagaimana bisa? Bagaimana bisa golongan darah A? Tuan PI, itu menarik. Apa aku tidak boleh golongan darah E? Tidak mungkin. Pasti ada kesalahan. Periksa lagi. Pei Yuan, APA yang kau lekikit. Xingran, aku. Tuan Pei sangat sayang putrinya. Aku mengerti. Benar, Xingran. Aku terlalu khawatir pada Xiao Xiao.
Pei Yuan, tenang saja. Xiao Xiao pasti baik-baik saja. Tuan Pei adalah ayah kandung Xiao Xiao. Seharusnya, tingkat kecocokan golongan darah seharusnya lebih tinggi. Meski golongan darahku sama dengan Xiao Xiao, aku anemia. Aku tidak bisa mendonorkan darah. Kulihat Tuan Pei tidak seperti anemia. Jangan-jangan palsu? Ini soal nyawa putrimu. Periksa lagi saja. Tidak perlu. Aku rasa ibu benar. Periksa lagi saja. Baiklah. Kenapa Pei Yuan lama sekali? Jika Nyonya Shen khawatir, Bagaimana kalau kita lihat bersama? Boleh juga. Hasil tes darah Cui Chen. Kenapa? Hasil tes darah Cui Chen. Kenapa? Bukankah sudah disepakati? Ubah golongan darah Cui Chen menjadi golongan darah langka. Kenapa sekarang jadi A? Apa daya, kali ini, kepala rumah sakit yang periksa. Tidak lewat tanganku. Kepala rumah sakit? Sudahlah, cepatlah. Piwaikan aku. Laporan anemia. Oh. Uangnya, 1 juta. 1 juta? Kau mau merampok? Jadi, bagaimana? Dulu kau rela keluarkan 5 juta untuk sedot darah sainganmu. Sekarang keluarkan 1 juta. Kau keberatan? Bagaimana kau tahu? Sepandai-pandainya tupai melompat. Sekali waktu pasti jatuh juga. Aku ingat nama orang itu. Gu Mingcheng. APA. Masalah ini, sebaiknya kau simpan rapat-rapat. Oh, itu tergantung itikat baik. Di kartu ini, ada 2 juta. 1 juta untuk tutup mulutmu, dan 1 juta lagi. Buatkan aku daftarnya. Singran, kenapa kau ada di sini? Kau yang membina Ming Cheng. Orang jahat kembalikan ayahku. Singran, dengarkan aku. Aku tidak sengaja. Aku hanya ingin Gu Mingcheng lebih banyak menyumbang darah agar tidak merepotkan di kemudian hari. Kau kejam menghisap habis darahnya. Pei Yuan, kapan kau biarkan Ming Cheng memberikan darah? Kenapa kau tega membunuhnya? Singran, kau juga harus mengerti aku. Kau dan Gu Mingcheng suami istri. Dia bukan saya peku. Aku takut suatu hari, jika tiba-tiba dia tidak mau lagi memberiku darah, lalu bagaimana denganku? Kau berbohong. Kau sama sekali tidak sakit. Nona Shen, Pei Yuan sama sekali tidak sakit. Anemia bawa. Catatan medis sebelumnya sebenarnya dipalsukan oleh yang disebut Direktur Su. Itu. Dan dia sama sekali bukan dokter di sini. Kamu bukan dokter. Aku cuma petugas kebersihan. Direktur Su sering dinas luar. Aku sembunyi pakai bajunya. Coba nipu cari uang. Kembalikan uangku. Apa maumu? Tangkap mereka. Aku pukul kau nanti. Jangan bergerak. Aku orang baik. Aku tidak menipu. Nona Shen, berdasarkan investigasi kami, Tuan Gu tidak dipakai untuk Pei Yuan, tapi dijual oleh penjahat ini. Apa katamu? 3 hari lalu, kami menggerebek peredaran darah ilegal bawah tanah. Kami temukan kantong darah Tuan Gu. Isinya dari 400 cc sampai 2000 cc. Penjual darah ini adalah Pei Yuan. Ayah. Dua-dua jangan menang. Ayah di sini. Pei Yuan, kenapa kau bohongi aku? Aku. Tangkap dia. Lepaskan aku. Pei Yuan, kesalahan apa Ming Cheng padamu? Hingga kau sakiti dia. Semua milik Gu Mingcheng harusnya jadi milikku. Dan kau, harta keluarga Shen, harusnya jadi milikku. Gu Mingcheng. Dia tidak layak. Gila kau. Shen Xingran. Kau berlagak susi lagi. Kemudian Gu Mingcheng, kau juga setengah bertanggung jawab. Omong kosong. Bukan begitu? Sebenarnya kau sudah lama tidak suka Gu Mingcheng kan? Tapi karena gengsi, tak bisa cerai darinya. Jadi saat dengar dia mati, sebenarnya kaulah yang paling senang.
Tidak. Bukan. Bawa mereka pergi. Lepaskan. Ayo pergi. Gu Mingcheng. Maafkan aku. Nona Shen. Kau salah orang lagi. Bagaimana rasanya dendam terbala? Balas dendam. Dendam apa? Kalau tak mau bicara, aku tak akan tanya. Apa rencana selanjutnya? Lanjut sesuai rencana. Sekarang grup Shen, kondisinya bagaimana? Seperti perkiraanmu. Shen Xingran Mongira. Bertahun-tahun ini grup Shen tumbuh pesat, tapi sebenarnya sudah hancur dari dalam. Direktur Shen, ada masalah. Departemen Keuangan, ada 3 pencairan dana, masing-masing miliaran. APA. Sudah ketahui pelakunya? Belum. Kemana aliran dananya? Tidak tahu. Tak tahu, sama sekali tak tahu. Apa gunanya kalian? Nyonya Shen ini, ada apa? Dulu, tak pernah melihatnya marah sebesar ini. Apa terjadi masalah besar? Tutup pintunya. Tinggal 3 hari, sampai konferensi kerjasama. Jangan sampai ada kesalahan. Siapa lagi yang tahu ini? Hanya saya dan divisi keuangan. Beritahu tim keuangan, urusan ini harus diam sampai mati. Jangan bocorkan sepatah kata. Jika tidak, sisa hidup kalian akan dipenjara. Ya. Kerabat Shen Xingran ini benar-benar keterlaluan. Cuma sedikit beri kode ketidaksukaan pada Shen Xingran. Langsung mengira keluarga Shen akan hancur. Uang di rekening perusahaan dipindahkan semalam. Tak ada yang lebih paham. Hama di keluarga Shen. Sedikit masalah. Langsung panik. Rekening perusahaan hilang 3 miliar tiba-tiba. Shen Xingran Pasti, Sibuk Memadankan API. Lihat. Si Hama datang. Hello Nyonya Jiang. Bertiga, Silakan du Duc. Baik. Gu Mingcheng? Aneh sekali. Banyak yang memanggil Gu Mingcheng akhir-akhir ini. Bertiga, ini adalah Direktur Shanghai Group. Bapak Cui Shen. Bukan yang kalian sebut. Gu Mingcheng. Benar juga. Gu Mingcheng kan sudah meninggal. Pak Chu, mohon maaf. Anda mirip sekali dengan kenalan kami. Langsung ke inti. Pembicaraan saja. Dokumennya? Oh iya. Benar-benar. Nyonya Jiang, kami bertiga memegang 15% saham grup Shen masing-masing. Ini surat pengalihan saham. Bukan un truc Seiya, un truc dia. Apa? Baiklah. Jika tidak ada urusan, silakan pulang dulu. Oh, sampai jumpa. Iya. Dadah Nyonya Jiang. Shen Xingran pegang 40%. Saham grup Shen. Anda sudah punya 45% saham. Grup Shen akan ganti pemilik. Walau Shen Xingran cuma 40%, tapi dua-dua masih punya 5% saham. Dia bisa ambil kapan saja. Saham duo-duo masih seimbang. Saya tak bisa kuas grup Shen. Lalu gimana? Ada yang pegang 10% saham. Siapa? Gu Mingcheng. Selamat datang di konferensi kerjasama Grup Shen dan Shanghai. Sekarang, Selamat datang. Presiden Direktur Grup Shen Ibu Shen Xingran naik panggung untuk berpidato. Para hadirin, mulai hari ini, Grup Shenxi kami akan berinvestasi 2 miliar. Bersama Grup Shanghai, berkolaborasi membangun kawasan industri cerdas.
Keluarga Shen mengandalkan pohon besar grup Shanghai. Kedepannya, pasti akan melesat cepat. Sepertinya kota Nan yang kecil ini tidak bisa menahan keluarga Shen, si naga besar ini. Tunggu dulu. Director Chu. Apa maksud? Direktur Shen. Katakan grup Shenxi akan menyuntik dana 2 miliar. Dana dari mana? Apa maksudmu? Kami baru temukan rekening grup Shenxi. Hilang 3 miliar tiba-tiba. Sekarang mungkin 1 miliar pun tak ada. Apa? Grup Shenxi tidak punya uang. Berani sembunyikan dari grup Shanghai. Grup Shenxi ini jangan-jangan ingin Manipulate Tampa Model. Direktur Chu bercanda lucu. Grup Shenxi kami, mana mungkin 2 miliar saja tidak ada. Kalau begitu, tunjukkan buktinya. Director Chu. Ini dari 1 jam lalu. Kami minta K-Bank. Bukti dana. Ini membuktikan, grup Shenxi kami, mampu bekerja sama dengan grup Shanghai. Meski kamu berhasil, Grup Shenxi. aset di dalamnya sudah dikorupsi 3 tikus. Untuk apa kamu ambil? Tenang saja, Shen Xingran pasti akan tutup lubang ini. Benarkah? Tebakanmu ternyata Shen Xingran jual aset keluarga. Semua harta Shen, bahkan villa keluarga Shen, dijual juga. Dia nekat habis-habisan. Director Chu, masih ada masalah? Saya tidak masalah. Kalau begitu, Direktur Chu. mari mulai upacara penandatanganan. Tunggu sebentar. Chu Yuchen, APA Malmo? Jika ini kerjasama, grup Shenxi dan Shanghai, seharusnya ditandatangani CEO kedua belah pihak yang menandatangani kontrak. Apa yang kamu lakukan? Para à dire. Perkenalkan diri saya lagi. Saya dari grup Shenxi, direktur utama baru, Chu Yishen. Chu Yishen menjadi direktur utama baru grup Shen. Ini berita besar. Cepat. Direktur baru. Chu Yuchen, Kau Berkenda. Bercanda. Aku pegang 55% saham di grup Shen. Bukan aku direktur, lalu siapa? 55% saham? Bagaimana kau bisa punya sebanyak itu? Tanya 3 paman yang baik itu. Kilian. Xingran, Jangan Silicon Kami. Kami terpaksa, sanggup. Tidak. Bahkan jika kau beli saham mereka, hanya 45%, 10% sisanya dari mana? Dari mana? Kau adalah Gu Mingcheng, kau tidak matikan. Nyonya Shen. Kenapa selalu salah orang? Sudah berapa kali kukatakan? Namaku Chu Yishen. Tidak, kau Gu Mingcheng. Kau Gu Mingcheng gone. Jawara. Bawa Nyonya Shen pergi. Gu Mingcheng. Kau bohong. Mingcheng. Mingcheng. Kerjasama yang menyenangkan. Saling menguntungkan. Sebagai direktur utama baru, grup Shen, saya umumkan, mulai hari ini, Shen Xingran dipecat permanen dari grup Shen. Ada masalah? Bertiga punya keberatan? Tidak ada. Gu Mingcheng. Mingcheng, kau tidak matikan. Shen Xingran. Gu Mingcheng mati atau tidak, penting bagimu? Pernah kau peduli? Mingcheng, aku salah di masa lalu. Mari mulai baru. Mulai baru, Shen Xingran. Kau terlalu percaya diri. Gu Mingcheng de Mont Saint-Ému adalah kesalahan terbesar seumur hidupnya.
Kau. Akan kuambil duo-duo nanti. Dia akan kurus di sini. Tidak boleh. Shen Xingrand, ini bukan permintaan. Kau punya banyak utang. Rumah Shen sudah hilang. Dongon apa Korawadia? Duo-duo, Paman Chu datang. Ibumu sedang sibuk. Tinggal dengan Paman Chu. Sebentar. Ya? Duo-duo. Mana Duo-duo? Tadi masih di rumah. Mungkin di kamar tidur. Tunggu. Shen Xingran, kalau mau lihat anakmu, bawa Chu Yichen ke Kompleks Perumahan Bahagia, pabrik tua yang terbengkalai. Duo-duo Dikilek. Ini Pei Yuan. Bukankah Pei Yuan sudah dipenjara? Michen, Burion. Pei Yuan kabur dari penjara. Duo-duo. Wah, pada datang semua. Mama, Paman Chu. Pei Yuan. Kalau kau sakiti Duo-duo, ku takkan maafkan. Pei Yuan, lepaskan Duo-duo, aku mohon. Dia tak bersalah. Lepasin dia. Zhonggang. Kalau tebakanku benar, di luar pabrik ini, penuh polisi ya? Pei Yuan, jangan keras kepala lagi. Lepaskan Sandera Sekarang, agar bisa dapat keringanan. Haha. Karena berani kabur dari penjara, siap mati di sini. Pei Yuan. Asal kau lepaskan Duo-duo, syarat apa saja boleh. Syarat apa saja? Oak, sujudlah di depanku. Masih ragu, tidak mau? Baik. Aku sujud. Ming Cheng. Gu Ming Cheng. Ayah. Wahahaha. Gu Ming Cheng. Harusnya ku curiga sejak awal, bagaimana mungkin di dunia, ada dua orang, yang mirip sekali. Aku sudah sujud, lepaskan Duo-duo sekarang. Jangan buru-buru. Masih mau main dulu nih. Gu Ming Cheng. Kau menipuku dengan kejam. Apa lagi yang kau mau? Aku merindukanmu, merangkak seperti anjing ke sini. Ayah, jangan. Duo-duo. Dulu kau berkorban un tukaya. Menderita begitu banyak. Ayah melakukan hal kecil ini untuk bukan masalah besar. Ming Cheng. Ayah. Gu Ming Cheng, katanya kau bisa segalanya? Bahkan mati pun bisa hidup lagi. Tapi sekarang tetap saja terjatuh di Keikiku. Bangunlah. Ayah. Bangunlah. Duo-duo, kau tidak apa-apa? Aku baik-baik saja, Bu. Gu Ming Cheng, hari ini aku akan membunuhmu. Ming Cheng, herai-herai. Wanyi. Apa maumu? Lepaskan aku. Wanyi. Sudah aman, aku antarkan ke rumah sakit. Yishen. Wanyi. 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 Tahan kuat, kau pasti selamat. Wanyi. Wanyi. Tuan, keluarga tidak boleh masuk. Dokter, bagaimana kondisi Wanyi? Pasien mengalami perdarahan hebat. Butuh donor darah segera. Ambil darahku. Ambil sebanyak yang diperlukan. Pasien bergolongan darah A. Kau yakin cocok? Aku. Golongan darahku A. Ambil darahku saja. Saat itu, Ming Cheng Pasty lebih menderita dari ini. Suste. Sudah selesai? Sebentar, hampir selesai. Berapa lama lagi? Suster sudah tahu caranya. Jangan ikut campur.
Ini mungkin takdir yang kejam. Luka yang kuberi pada Ming Cheng. Karma itu kini menghantam diriku sendiri. Dokter, bagaimana kondisi pasien? Operasi berhasil. Pasien sudah melewati masa kritis. Terima kasih. Terima kasih, dokter. Tidak aba-aba. Ini tugas kami. Kalau begitu, bolehkah aku masuk menjenguknya? Tentu boleh. Tapi, harap pelan-pelannya. Jangan ganggu orang yang istirahat. Wanyi. Kenapa kau begitu bodoh? Kenapa kau menggadang pisau itu untukku? Saat itu di hatiku, hanya ada satu pikiran. Tak boleh kau terluka. Aku tak layak. Kau layak. Yishen. 2 hari lagi aku bisa pulang. Nanti. Temani aku ke suatu tempat? Baik. Kemanapun kau ingin pergi. Aku temani. Wanyi. Ku ini. Yishen. Sejak bertemu denganmu di hari pertama itu, duniaku mulai berubah menjadi berbeda. Dulu, kupikir takdir itu hanya dialog di film. Tapi, setiap saat bersamamu, membuatku yakin. Kau adalah takdirku. Yishen. Maukah kau menikahiku? Bodoh. Aku. Yishen. Yishen. Gu Mingcheng. Identitasmu sudah terbongkar. Sesuai perjanjian. Kau tak boleh tinggal di dunia ini lagi. Berapa lama lagi? Sudahlah. Semua ini takdir. Seseorang mengorbankan segalanya. Agar kau hidup, kau sudah aman. Percayalah. Bisa kau beritahu siapa yang menyelamatkanku? Takdir bertemu dan berpisah. Nanti kau akan tahu sendiri. Wanyi. Yishen. Akhirnya kau sadar. Sudah berapa lama aku pingsan? Ku pingsan c'est rien. Bagaimana perasaanmu sekarang? Aku baik-baik saja. Maafkan aku. Maaf sudah membuatmu khawatir. Yang penting kau baik-baik saja. Masih ingat? Sebelum aku pingsan, apa yang kau tanyakan padaku? Yishen. Maukah kau menikahiku? Aku mau. Ayah. Duo. Kenapa kau datang? Di mana Mama? Mama bilang mau dinas keluar kota. Suruh aku ikut ayah dulu. Ini yang Mama suruh berikan. Ming Cheng. Saat kau baca surat ini, aku sudah Dulu aku terlalu manja. Terbiasa perlindunganmu, yang begitu menilera. Sampai-sampai sempat membuatku jengah. Aku tidak suka sus. Jangan dibuat lagi. Hingga ku dengar kabar kematianmu saat itu. Baru ku sadari. Duniaku sudah penuh jejakmu. Saat pemakamanmu,
Aku tanpa sadar pergi ke toko bunga. Membeli setangkai aster. Apa mau mengungkapkan cinta? Nakna Bangga Aster adalah cinta yang tersembunyi. Rupanya sudah kupahami. Hanya sudah terlambat. Ini permintaan maaf yang terlambat. Semoga kau dan Nona Jiang berbahagia. Shen Xingran. Kedepannya. Kuarap Kojugabagia. Ayah, apa ayah mau menikahi kakak Wanyi? Kalau Duo-Duo suka kakak Wanyi, jadi mama kedua Duo-Duo? Suka. Kakak Wanyi, baik ke ayah, juga baik ke Duo-Duo. Kalau gitu Duo-Duo nanti, tak bisa panggil kakak Wanyi. Harus panggil Tante Wanyi, Noti, bahkan panggil Mama Wanyi. Kenapa sih? Kakak Wanyi masih muda. Pokoknya tidak boleh. Sekarang. Mari kita beri tepuk tangan. Sambut mempelai wanita. Nona Jiang Wanyi. Masuk ke panggung. Ayah. Duo-Duo cantik sekali. Seperti malaikat kecil. Ayah. Ada Mama Wanyi temani ayah. Duo-Duo bisa pergi tenang. Duo-Duo. Duo-Duo. Kenapa bisa begini? Duo-Duo. Kamu kenapa sebenarnya? Jangan bikin ayah takut. Ayah. Kata Shifu, agar ayah bisa hidup, harus ganti nyawa dengan nyawa. Harus ganti nyawa dengan nyawa. Duo-Duo, Camus. Ayah, jangan khawatir. Duo-Duo Kuma menemani Shifu aja. Mama Wanyi. Kedepannya tolong jaga ayahku ya. Baik. Ayah, Shifu datang menjemput. Aku harus pergi. Duo-Duo. Duo-Duo. Jangan pergi, Duo-Duo. Duo-Duo. Urusan dunia sudah selesai. Ikutlah biarawan ini. Ya, Shifu. Shifu. Hidup di gunung sangat membosankan. Duo-Duo. Kamu berbakat. Jangan malas begini. Shifu. Duo-Duo turun gunung main dulu. Neko. Kabar Ketua Direksi Shanghai Group, Chuyichen, Jiang Wanyi, DIRS Shangheng, baru saja melahirkan. Melahirkan ibu dan anak selamat. Bagus. Duo-Duo punya adik.